Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Dede Yeni Suhartini dengan NIM 1901695, Mega Putri dengan NIM 1901745, dan Juni Arta Juneli dengan NIM 1903005. Dalam video kali ini akan memaparkan laporan hasil observasi kelompok kami mengenai kondisi kelas dan iklim belajar. Baiklah, pembahasan yang pertama, bab 1, pendahuluan mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh saya. Pendidikan menjadi salah satu aspek yang paling lekat dengan kehidupan manusia. Penyelenggaraan pendidikan berkaitan dengan aktivitas pembelajaran yang meliputi interaksi antara guru dan peserta didik. Untuk dapat membangun hubungan yang baik, guru harus mampu menciptakan iklim belajar menunjang dalam rangka mengoptimalisasi potensi peserta didik. Dalam upaya pengelolaan kelas dan penciptaan iklim belajar, guru perlu mempersiapkan prosedur dan rancangan pengelolaan kelas agar langkah-langkah pengelolaan kelas dapat tersusun secara sistematis dan memberikan kemudahan bagi peserta didik. Pengelolaan kondisi kelas dan penciptaan iklim belajar yang menunjang tentunya akan memberikan dampak yang besar bagi kegiatan pembelajaran, sehingga guru dapat meminimalisir timbulnya berbagai permasalahan dan segera menemukan solusi untuk mengatasinya. Maka diperlukan perhatian khusus terhadap faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang kondusif dan berkualitas, agar tujuan pendidikan dapat dicapai dengan bantuan kerjasama dari seluruh pihak terkait dalam kegiatan pembelajaran. Permasalahan yang ada dalam ruang lingkup kondisi kelas dan iklim belajar antara lain, yang pertama, kurangnya keterampilan dan kemampuan guru dalam menerapkan strategi pembelajaran sehingga kurang menarik perhatian peserta didik. 2. Adanya tindakan menyimpang dari peserta didik yang mengganggu proses berjalannya kegiatan pembelajaran. 3. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung kondisi fisik kelas, mulai dari ruang kelas sampai dengan kondisi ventilasi. 4. Pengaturan tempat duduk yang tidak tepat sehingga peserta didik kesulitan mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan 5. Kondisi sosio-emosional guru yang kurang sesuai sehingga mempengaruhi pola kegiatan pembelajaran. Untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada, maka dapat dilakukan beberapa solusi sebagai berikut. Yang pertama, guru harus meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya dalam menyiapkan strategi pembelajaran yang menarik, sehingga peserta didik tidak mudah merasa bosan. Kedua, guru harus menerapkan metode pembelajaran student center yang melibatkan partisipasi aktif peserta didik, sehingga iklim belajar dapat terbangun dengan baik. 3. Guru harus mampu meminimalisir adanya tindakan menyimpang dari peserta didik. 4. Guru perlu melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat mendukung kondisi fisik kelas. Dan 5. Guru harus mampu bersikap selektif dalam menentukan pengaturan tempat duduk yang efektif bagi peserta didik. Kemudian, penelitian yang relevan. Berdasarkan sumber dan informasi yang ditemukan oleh kelompok, beberapa penelitian relevan terhadap materi kondisi kelas dan penciptaan iklim belajar diantaranya sebagai berikut. 1. Penelitian yang dilakukan oleh Pamela dan kawan-kawan pada tahun 2019 bertujuan untuk mengetahui keterampilan guru dalam mengolah kelas. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan acuan oleh guru agar dapat meningkatkan keterampilan yang dimilikinya dalam mengelola kelas berdasarkan beberapa cara yang terdapat dalam artikel. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Jiwando, Degeng, dan Kusmintarjo pada tahun 2017 bertujuan untuk mengetahui peran guru dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif dalam pembelajaran di sekolah. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi guru untuk dapat mengetahui sampai mana perannya dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif dan alternatif pemecahan masalah yang timbul dalam kegiatan pembelajaran. 3. Penelitian yang dilakukan oleh Musa dan Syafrina pada tahun 2020 bertujuan untuk mengetahui keefektifan implementasi keterampilan mengajar mengelola kelas dalam kegiatan pembelajaran. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi guru untuk mengetahui kriteria apa saja yang menunjukkan bahwa implementasi keterampilan mengajar dalam pengelolaan kelas telah efektif dan efisien. 4. Penelitian yang dilakukan oleh Subakti pada tahun 2019 bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklim belajar terhadap hasil belajar berdasarkan ciri-ciri peningkatannya. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan acuan bagi para guru untuk mengetahui bahwa iklim belajar yang kondusif berperan penting dalam memberikan hasil belajar yang baik pula. Guru juga dapat mengetahui bagaimana ciri-ciri iklim belajar yang kondusif yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang terakhir, yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sobirin dan Syahlan pada tahun 2018 bertujuan untuk mengimplementasikan salah satu metode pembelajaran yang dapat membangun iklim belajar efektif.
Hasil dari penelitian ini dapat pula dijadikan sebagai bahan referensi bagi guru untuk mengaplikasikan metode pembelajaran hypno-teaching guna membangun iklim belajar yang efektif, sehingga metode pembelajaran yang digunakan tidak monoton, bervariasi, dan mampu menarik minat belajar peserta didik. Baik, yang selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori dalam penelitian ini yang pertama mengenai prosedur dan rancangan pengelolaan kelas, di mana prosedur ini merupakan serangkaian langkah kegiatan manajemen kelas yang dilakukan agar terciptanya suatu kelas yang optimal. Dalam prosedur pengelolaan kelas ini mengacu pada prosedur pencegahan dan penyembuhan. Yang kedua yaitu pengaturan kondisi dan penciptaan iklim belajar yang menunjang. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dalam rangka terciptanya tujuan belajar yaitu yang pertama faktor lingkungan fisik, kemudian sosio-emosional, dan kondisi organisasional. Kemudian kajian teori yang terakhir yaitu faktor yang harus dipengaruhi atau diperhatikan dalam menciptakan iklim belajar yang menunjang. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi pada peserta didik atau yang kita sebut student center. Kemudian yang kedua adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, guru hendaknya bersikap demokratis. Yang keempat, permasalahan di kelas baiknya dibahas secara dialogis. Kemudian, lingkungan belajar sebaiknya disetting sedemikian rupa untuk memotivasi belajar siswa. Dan yang keenam, yaitu menyediakan berbagai jenis sumber belajar yang dapat diakses secara cepat oleh siswa. Bab 3, objek penelitian atau tempat observasi. Yang akan dibahas pertama yaitu metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang merupakan metode penelitian dengan alur induktif yang bergerak menggunakan pendekatan kualitatif sederhana, yang tujuannya diarahkan pada pendeskripsian secara rinci mengenai kondisi yang dialami di lapangan. Instrumen penelitian yang digunakan merupakan wawancara, yang terdiri dari 25 pertanyaan. Selanjutnya, objek dan subjek penelitian. Objek penelitian ini merupakan praktik pengelolaan kelas guru sekolah dasar yang berfokus pada pengkondisian kelas dan penciptaan iklim belajar yang kondusif. Sedangkan untuk subjek penelitiannya yaitu guru-guru di sekolah dasar yang berada di dua daerah yang berbeda, yaitu Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Jawa Barat. Perbedaan daerah ditujukan untuk membandingkan hasil kajian kondisi kelas dan penciptaan iklim belajar yang berbeda. Penelitian ini dilakukan di dua lokasi yang berbeda yaitu SD Negeri 002 Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dan SD Negeri Cisasah, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang berupa informasi yang didapatkan dari guru sekolah dasar, dan data sekunder yang didapat dari buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, surat kabar, dan arsip atau pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian terdapat istilah triangulasi. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang digunakan peneliti saat mengumpulkan dan menganalisis data. Menurut Norman Kadenkim yang dikutip oleh Mujiara Harjo tahun 2012, beliau memaparkan ada 4 jenis triangulasi. Yang pertama triangulasi metode, yang kedua triangulasi antar peneliti, yang ketiga triangulasi sumber data, dan yang terakhir triangulasi teori. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan data atau informasi dengan cara yang berbeda. Metode yang digunakan bisa melalui wawancara, observasi, dan survei. Atau bisa juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi. Triangulasi antar peneliti digunakan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam mengumpulkan dan menganalisis data dengan tujuan memperkaya pengetahuan yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Yang ketiga, triangulasi sumber data dilakukan dengan cara menggali informasi dan dari sumber perolehan data. Selain wawancara dan observasi, bisa menggunakan dokumen tertulis, arsip, catatan resmi, catatan pribadi, gambar atau foto. Yang keempat, triangulasi teori, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dengan perspektif teori yang relevan. Dan dalam penelitian ini kami menggunakan triangulasi metode, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Triangulasi metode dan sumber data dilakukan melalui metode wawancara. Data dikumpulkan untuk kemudian divalidasi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada pembahasan terkait permasalahan dan solusi yang ditemukan di lapangan.
ada 6 permasalahan yang ditemukan di lapangan. Berikut kami akan menjelaskan mengenai solusi yang kami berikan terhadap permasalahan tersebut. Permasalahan pertama yaitu adanya tindakan menyimpang dari peserta didik yang mengganggu proses berjalannya kegiatan pembelajaran seperti membuat kegaduhan. Dan solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut menurut kelompok kami, guru harus memahami karakter peserta didik dan menggunakan pendekatan strategi dan metode yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi lingkungan, seperti menerapkan metode pembelajaran student center yang melibatkan partisipasi aktif peserta didik sehingga iklim belajar dapat terbangun dengan baik. Selain itu, guru dapat membuat peraturan untuk kegiatan belajar yang sebelumnya telah disepakati dengan peserta didik untuk meminimalisir adanya penyimpangan. Bahan yang kedua yaitu kurang terampilnya guru dalam menerapkan strategi pembelajaran sehingga memunculkan rasa bosan kepada peserta didik karena pembelajaran kurang menarik perhatian mereka. Solusinya, guru harus meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya dalam menyiapkan strategi pembelajaran yang menarik sehingga peserta didik tidak mudah merasa bosan selama kegiatan belajar. Salah satunya, guru bisa menggunakan metode belajar yang bervariasi, menggunakan bantuan teknologi untuk menciptakan media ajar yang interaktif seperti membuat aplikasi belajar berbasis Android dengan bantuan aplikasi eSpring dan sebagainya. Selain itu, berdasarkan penelitian relevan yang dilakukan oleh Sobirin dan Syahlan pada tahun 2018, cara yang dapat dilakukan untuk menghindari rasa bosan dari peserta didik yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran hypno-teaching. Metode ini terbukti dapat menumbuhkan semangat dan perhatian mereka dalam menciptakan suasana belajar efektif di kelas sehingga dapat dijadikan alternatif cara untuk menerapkan metode pembelajaran yang tidak monoton dan mampu menarik perhatian peserta didik. Masalahan yang ketiga yaitu kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung kondisi fisik kelas. Solusinya, guru perlu melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung kondisi fisik kelas. Guru juga dapat berkoordinasi dengan orang tua peserta didik dalam kumpulan paguyuban untuk membantu pemenuhan fasilitas yang menunjang kegiatan pembelajaran. Masalahan yang keempat yaitu masih kurangnya perhatian guru terhadap peraturan tempat duduk peserta didik. Sebenarnya guru perlu memperhatikan kebutuhan setiap peserta didik. Nah, solusinya bisa dipertimbangkan dari segi kemampuan peserta didik dalam mencerna pembelajaran, kesesuaian materi ajar, dan kondisi kesehatan peserta didik. Selain itu, guru perlu mengadakan variasi pengaturan tempat duduk, baik itu menggunakan pola lingkaran, tapal kuda, persegi, dan sebagainya yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Permasalahan yang kelima, kurangnya perhatian orang tua dalam mendampingi peserta didik mengerjakan pekerjaan rumah. Solusinya, guru perlu meningkatkan komunikasi dengan orang tua peserta didik dan memberikan informasi untuk setiap perkembangan ataupun masalah yang dihadapi peserta didik kepada orang tuanya, sehingga guru dan orang tua bisa berkolaborasi memberikan pendidikan yang baik. Komunikasi yang baik dibangun untuk meningkatkan kepedulian orang tua terhadap hasil belajar peserta didik. Dan permasalahan yang terakhir yaitu terdapat peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Solusinya, guru perlu mengadakan remedial setiap kali ditemukan adanya peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Dalam melakukan remedial, guru bisa melibatkan peserta didik yang unggul untuk menjadi tutor sebaya bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Guru juga dapat memberikan ruang bertanya kepada peserta didik untuk menganalisis kesulitan apa saja yang dialami selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya adalah interpretasi. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, diperoleh informasi bahwa secara umum guru-guru di SD Negeri 002 Karimun, Kepulauan Riau, dan SD Negeri Kisasah, Sukabumi selalu membuat rancangan pengelolaan kelas sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Prosedur rancangan pengelolaan kelas akan membantu guru dalam mengontrol berjalannya kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Dalam mengelola kelas, pada dasarnya guru-guru di SD Negeri 002 Karimun dan SD Negeri Kisasah sudah memahami dan menggunakan teknik-teknik dalam penyusunan prosedur rancangan pengelolaan kelas, seperti teknik mendekati, teknik mengadakan humor, teknik tidak mengacukan, teknik menghimbau, dan teknik memberikan isyarat. Dilihat dari kegiatan yang dilakukan antara SD Negeri 002 Karimun dan SD Negeri Kisasah, terdapat kesamaan dalam hal persiapan menciptakan iklim belajar yang kondusif. Persiapan tersebut berupa pembuatan peraturan peringatan dan sanksi,
menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan peserta didik, memberikan dukungan dan motivasi, serta memberikan reward atau apresiasi kepada peserta didik berupa kalimat verbal dan hadiah. Pengkondisian kelas dan penciptaan iklim belajar akan sangat erat hubungannya dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Berdasarkan data yang diperoleh dari informan, disebutkan bahwa sarana dan prasarana cukup mendukung kegiatan belajar. Namun, terdapat beberapa bagian yang perlu diperbaiki supaya menambah kenyamanan kegiatan pembelajaran. Dari segi kondisi fisik, ada hal lain yang harus diperhatikan guru dalam mengelola kelas, yaitu pengaturan tempat duduk. Terdapat perbedaan antara informan 1 dan informan 2 dalam mengatur tempat duduk peserta didik. Informan 1 mengatur tempat duduk sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan mengutamakan peserta didik yang mengalami masalah mata dan kurang dalam pembelajaran. Sedangkan informan 2 mengatur tempat duduk dengan pola konvensional. Selain pengaturan tempat duduk, kondisi fisik kelas yang harus diperhatikan juga yaitu kondisi ventilasi dan pengaturan cara dalam kelas. Kedua informan menyebutkan bahwa kondisi ventilasi dan pengaturan cara di kelas sudah diatur dengan sangat baik untuk mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran. Kemudian, terdapat 3 kondisi lain yang perlu diperhatikan dalam kondisi kelas dan penciptaan iklim belajar, yaitu kondisi sosio-emosional dengan menunjukkan sikap, hubungan, dan suara yang digunakan oleh guru, kondisi organisasional dengan memperhatikan aspek pergantian pembelajaran, dan kondisi administrasi teknik dengan menerapkan daftar presensi, ruang bimbingan, tempat baca, tempat sampah, dan catatan pribadi. Secara umum, kedua informan sudah memahami kondisi-kondisi tersebut dan mengaplikasikannya pada pembelajaran. Kemudian, informan sepakat menyatakan bahwa ada faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi berjalannya kondisi kelas dan penciptaan iklim belajar. Kondisi iklim belajar ini dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari peserta didik, guru, sarana, dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal berasal dari orang tua dan lingkungan belajar. Secara umum, pembelajaran di 2 sekolah tersebut sudah menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik atau student center dan bersikap demokratis dalam memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeluarkan pendapatnya. Selain itu, bahan ajar yang digunakan pun bervariasi, tidak hanya bersumber pada buku, namun berupa video pembelajaran di YouTube dan sumber lainnya. Namun, dalam menciptakan kondisi dan iklim belajar yang kondusif tentunya tidak akan terlepas dari sebuah kendala. Berdasarkan data yang diperoleh, informan memiliki masalah atau kendala dalam mengatur peserta didik yang merasa bosan, membuat kegaduhan, tidak fokus belajar, mengalami kesulitan belajar, dan kurang mendapat perhatian dari orang tua. Untuk dapat mengatasi hal tersebut, kedua informan sudah melakukan upaya pencegahan dan pengatasian sebagaimana langkah-langkah dalam menyusun rancangan prosedur manajemen kelas. Adapun cara-cara yang digunakan adalah dengan melakukan pendekatan kepada peserta didik dan orang tua untuk menyelesaikan masalah dalam belajar, memberikan jeda dalam pembelajaran berupa games atau hiburan edukatif, melakukan bimbingan kepada peserta didik yang bermasalah, mengevaluasi rancangan pembelajaran, memusatkan perhatian kepada peserta didik dengan memberi tugas kepada peserta didik yang berlaku menyimpang, seperti membaca teks atau menjawab pertanyaan. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian ini yaitu kondisi kelas dan iklim belajar di SD Negeri 002 Karimun dan SD Negeri Cisasa kurang terarah dan kurang kondusif sebelum diterapkannya rancangan pengelolaan kelas. Namun, dengan adanya prosedur rancangan pengelolaan kelas, kondisi kelas ini menjadi kondusif dan penciptaan iklim belajar berjalan secara efektif. Yang kedua, guru di SD Negeri 002 Karimun dan Negeri SD Cisasa ini sudah memahami dan mengaplikasikan prosedur penyusunan pengelolaan kelas untuk menciptakan kondisi kelas dan iklim belajar yang kondusif. Yang ketiga, upaya yang dilakukan guru SD Negeri 002 Karimun dan SD Negeri Cisasa ini untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam menciptakan kondisi dan iklim belajar yang kondusif sudah sesuai dengan langkah-langkah preventif dan kuatif dalam prosedur penyusunan pengelolaan kelas. Yang keempat, sarana dan prasarana di SD Negeri 002 Karimun dan SD Negeri Cisasa ini cukup menunjang dalam proses pembelajaran, namun harus ada perbaikan di beberapa bagian. Yang kelima, secara menyeluruh guru di SD Negeri 002 Karimun ini dan SD Negeri Cisasa memiliki kendala dalam kondisi kelas dan penciptaan iklim belajar yang tidak jauh berbeda dan sudah mampu menyelesaikan berbagai kendala yang timbul dengan tepat. Berdasarkan pembahasan dan simpulan tadi, ada pun rekomendasi dari penelitian ini. Yang pertama, dalam menciptakan kondisi kelas dan iklim belajar yang kondusif, hendaknya guru lebih meningkatkan kemampuan dan kompetensinya dalam mengkolaborasikan pendekatan, strategi, dan juga metode pembelajaran.
Kemudian, sekolah hendaknya melakukan pengecekan secara berkala terhadap kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki. Kemudian, guru hendaknya melakukan penelitian tindakan kelas supaya lebih adaptif terhadap permasalahan dan solusi yang bisa digunakan dalam mengatasi permasalahan pengelolaan kelas. Keempat, guru hendaknya meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk mendapatkan berbagai referensi dan solusi lebih baik lagi dalam mengatasi berbagai kendala yang timbul dalam kondisi kelas dan penciptaan iklim belajar. Yang terakhir yaitu rekomendasi untuk penelitian yang lain. Nah, penelitian ini hanya mengungkapkan sebagian kecil masalah yang berkaitan dengan pengelolaan kelas. Nah, untuk itu diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap kajian ini dan melakukannya dengan lebih baik. Baiklah, sekian video penjelasan observasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi siapapun yang melihat dan mendengarkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.